Yesus, Kerajaan Tanpa Batas. Kebangkitan Yesus. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dulu. Matius 28 ayat 6. Hei kau, apa yang kau lakukan? Apa Yusuf pemilik tempat ini? Lihat itu, kau sudah membuatnya menjadi berantakan. Hah? Oh, tidak. Tunggu sampai bos kami melihat apa yang kau lakukan. Orang ini ingin bertemu denganmu. Bangun dan tunjukkan wajahmu. Yusuf? Ternyata kau. Ini Samuel, salah satu pemasok terbesar. Apa yang kau bawa untukku? Pasir kualitas terbaik, meskipun aku telah menumpahkan separuh di lantaimu. Sepertinya kau sudah lama sekali tidak datang ke Yerusalem, kan? Kau tidak tahu apa yang sudah terjadi. Aku melihat 3 salib di Golgota. Itu adalah 2 pencuri dan seorang suci. Yesus dari Nazaret. Dia telah meninggal sore ini. Aku tidak mengerti. Sekarang mereka mengejar murid-muridnya. Kita harus selalu waspada. Apa kau takut? Aku tidak tahu kalau kau salah satunya. Ini bukan untukku, tapi untuk anakku. Dia mengikuti Yesus dari Galilea dan kembali saat Paskah ini. Anakku itu keras kepala. Mereka semua menghilang, seperti tikus yang kabur dari kapal yang tenggelam. Selama bertahun-tahun, kita menahan diri untuk tidak menangkap dan menjatuhkan tuduhan palsu padanya, karena takut rakyat memberontak. Tapi ternyata kau lihat,
Cuma butuh beberapa jam untuk menyalibkan dia dan mengusirnya semua pengemis-pengemis yang mengikutinya. Di mana mereka sekarang? Di mana pemberontak-pemberontak yang ditakuti semua orang? Yerusalem tidak punya ampun untuk mereka yang kalah. Dan beberapa hari lagi, dia akan dilupakan. Itu Ya, benar. Dia benar. Aku mengikutinya dan mendengarnya bicara. Aku tidak pernah mendengarnya mengajak rakyat memberontak. Benar. Mereka semua Menghasut mereka. Mereka pengecut. Tapi mereka yang tidak mendengarkannya memperlakukannya sebagai penghasut. Karena mereka takut orang-orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka. Ya, benar. Mereka semua pengecut. Benar. Orang-orang Farisi munafik. Seperti itulah Yesus menyebut kalian. Seharusnya dia mengusir kalian keluar bait suci bersama para pedagang. Anak itu pemberani sekali ya. Kalian membunuhnya karena kalian takut. Karena dia bisa membaca hati kalian. Hentikan dia. Tapi dia akan kembali dan menghancurkan kalian. Kalian, bait suci, dan seluruh Yerusalem. Sudah cukup, Nak. Sekarang minggirlah. Keterlaluan. Matias, apa kau bersembunyi? Aku bersamanya, Yusuf. Kita semua dalam bahaya. Jangan takut. Dia bilang dia akan kembali. Beberapa hari sebelum hari perayaan orang-orang Yahudi yang disebut Paskah, Imam Agung Kayafas membawa seorang laki-laki padaku. Namanya Yesus, orang Galilea. Mereka ingin aku bisa menghakiminya. Karena orang Sanhedrin tidak bisa menjatuhkan hukuman mati. Aku menanyakan laki-laki itu, tapi aku tidak menemukan kesalahan apapun untuk menghukumnya. Aku bilang pada Kayafas, tapi dia dan teman-temannya berkeras. Meskipun aku berusaha menghindari hukuman mati atas dirinya, mereka sama sekali tidak mau menerimanya. Aku tidak bisa meyakinkan mereka. Karena dia adalah rakyat Herodes, dan saat itu Herodes ada di Yerusalem. Aku mengirimkan ke Herodes untuk diadili. Aku tidak punya pilihan. Mereka memaksaku untuk... Apa aku harus menuliskannya? Tidak. Tentu saja tidak. Sampai di mana kau tulis tadi? Untuk diadili oleh Herodes. Ada masalah apa lagi? Yesus dari Nazaret hanya laki-laki biasa. Kau bilang begitu? Dan tidak seorang pun yang perlu takut kepadanya. Itu sebabnya kenapa teman-temanmu menyalibkannya. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas kematiannya. Mereka orang-orang dari kampungku, bukan teman-temanku Pilatus yang ternama.
Kenyataannya, aku datang untuk meminta jenazahnya. Aku ingin menguburkannya sesuai dengan tradisi bangsa kami. Apa kau sudah siap? Ya, kami sudah siap untuk menguburkannya. Apa dia sudah meninggal? Ya, dia meninggal jam 3 sore ini. Baiklah, dia boleh mengambil jenazahnya. Pergilah. Aku ingin membeli kain kafan. Hah? Sudah malam. Aku sudah mau tutup. Aku tahu, tapi ku harap kau mau menolongku. Ah? Aku punya kain linen kasar. Panjangnya 6 meter. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini dia. Kain kafan itu untuknya kan? Ya, memang untuknya. Ambil ini. Setelah hari Sabat, kita kembali lagi dengan rempah-rempah dan wangi-wangian untuk melengkapi pemakaman ini. Ayo, Maria.
Kita harus pergi dari Yerusalem. Kalau tidak, mereka akan menemukan kita dan membunuh kita. Tidak. Lebih baik kita tunggu sebentar lagi. Lagi pula, Guru sudah menjanjikan sesuatu pada kita. Si penipu itu bilang dia akan bangkit dari kematiannya setelah 3 hari. Ya, lihat saja kalau tidak ada orang yang mengambil kesempatan dari ini. Lihat, mereka itu musuh Yesus. Diam. Mereka menutup makamnya. Apa ini? Ada gempa! Ada gempa! Bagaimana ini? Ayo cepat, kita selamatkan diri. Ayo. Apa yang terjadi? Makamnya terbuka. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Yesus tidak ada. Kenapa kau menangis, Bu? Bu, siapa yang kau cari? Kalau kau membawanya, katakan di mana kau menyembunyikannya, supaya aku bisa mengambilnya. Atau kau mau uang? Maria. Guru.
sekarang kau sudah melihatku. Pergi, katakan pada murid-muridku, aku sudah bangkit. Dalam kebenaran kukatakan padamu. Makam tempat Yesus dibaringkan kosong. Penginjil Yohanes mengatakan bagaimana Maria Magdalena dan wanita-wanita lain pergi ke makam untuk menyelesaikan upacara pemakamannya, tapi mereka menemukan makam yang kosong. Mereka pergi memberitahu Petrus dan Yohanes, yang kemudian menemukan makam itu kosong tapi tidak mengerti. Dalam kebingungan, mereka kembali ke rumah. Maria Magdalena masih tinggal di makam sambil menangis. Kemudian dia merasakan kehadiran seseorang yang dikira tukang kebun. Tapi kemudian dia mendengar suara. Itu Yesus yang memanggil namanya Maria. Dia mengenalnya dan menjawab, "Rabi," yang berarti guru. Yesus bicara kepadanya dan menyuruhnya pergi dan berkata pada semua orang kalau dia bangkit. Ketiga penulis Injil lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, juga menuliskan kejadian ini. Mereka menulis bahwa wanita-wanita memasuki makam dan menemukan malaikat yang berada di sebelah kanan makam. Kalian mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Dan Markus menggarisbawahi kenyataan bahwa dia sudah bangkit, seperti yang dikatakannya dulu. Ketiga penulis Injil menulis bahwa malaikat itu berkata, "Dia pergi mendahului kalian ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia, seperti yang sudah dia katakan." Injil Lukas menulis bahwa kata-kata malaikat ini ditujukan kepada para wanita. "Mengapa kalian mencari orang yang hidup di antara orang mati? Ingatlah apa yang sudah dikatakannya sewaktu masih di Galilea, bahwa Anak Manusia akan diserahkan kepada orang berdosa untuk disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit." Dan itulah yang terjadi. Setelah kejadian-kejadian ini, seperti yang ditulis dalam 3 Injil pertama, dia datang pada banyak orang, bukan hanya untuk makan bersama dengan mereka, melainkan juga menyentuhnya. Santo Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus menulis, setelah Yesus bangkit dari mati, dia pertama kali datang pada Petrus, murid pertamanya, dan yang kedua pada murid yang terakhir. Kemudian dia mendatangi lebih dari 500 pengikut dalam waktu bersamaan, banyak dari mereka yang masih hidup. Kemudian dia datang kepada Yakobus, dan terakhir dia juga mendatangiku, murid yang paling baru. Dan kepada mereka yang masih meragukan kebangkitan Yesus, Santo Paulus menambahkan, "Jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi Kristus sungguh telah bangkit dari kematian. Ini adalah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati dalam Kristus suatu saat akan dibangkitkan kembali. Maka apa yang sudah tertulis akan tergenapi." Kebangkitan Yesus dari kematian merupakan janji kebangkitan dan keselamatan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jesus, he is the star
for him, and in the silence of my soul I'll